Halo sobat, kembali lagi di video ini dan channel ini, dan saya mau membahas bahwasanya perang dunia ketiga di depan mata. Ratu Adil akan segera muncul. Ratu Adil akan segera hadir di muka bumi ini dan dinyatakan kuasanya. Perang dunia ketiga menjadi momok yang menakutkan bagi seluruh mata dunia. Jadi perang dunia ketiga ini menjadi momok yang menakutkan bagi semua manusia yang ada di dunia. Karena sudah pasti bila mana perang dunia ketiga ini terjadi, maka kemanusiaan juga akan terancam. Dunia akan kembali lagi sengsara seperti zaman-zaman penjajahan, di mana perang dunia ketiga ini sudah sangat jelas di depan mata. Sudah benar-benar sangat jelas di depan mata. Ya, memang karena belum terjadi perang dunia ketiga, mungkin dunia masih santai-santai aja. Tetapi semuanya sudah tampak jelas di depan mata akan terjadi perang dunia ketiga. Anda menyadari apa tidak bahwasanya konflik yang sedang viral saat ini antara Hamas dan Israel itu bisa memicu perang dunia ketiga, karena konflik ini semakin panas dan memanas, di mana bahkan perebutan kekuasaan di Ukraina oleh Rusia. Ketika sebelum perang Hamas ini terjadi tahun-tahun lalu, Rusia menyerang Ukraina. Rusia ingin menguasai Ukraina. Ini semakin memperjelas perang dunia ketiga. Karena dengan Rusia menguasai Ukraina, maka Ukraina sebagai tempat bersejarah bagi Rusia. Rusia akan mendirikan kembali pabrik-pabrik persenjataan, gudang-gudang persenjataan, dan Rusia akan membangun lagi Uni Soviet. Uni Soviet akan dibangun kembali oleh Rusia. Bila mana Rusia bangkit dan mengembalikan Uni Soviet lagi, maka ini akan menjadi ancaman besar bagi Amerika Serikat. Karena Rusia tidak bisa diremehkan. Itu akan menjadi ancaman besar bagi Amerika Serikat dan sekutunya. Di mana Rusia yang memerangi Ukraina itu tujuan utamanya adalah mendirikan kembali Uni Soviet supaya bisa menguasai dunia. Sedangkan perang yang terjadi di Israel dan Hamas itu juga merupakan pemicu perang dunia ketiga. Ditambah lagi persaingan antara Cina dan Amerika Serikat yang semakin memperjelas akan terjadinya perang dunia ketiga, di mana Cina ini sangat membenci Amerika Serikat. Bahkan negara Cina ingin menghapuskan negara Israel dari peta dunia. Cina sangat membenci Israel karena Israel menjadi kesayangan Amerika. Karena Amerika begitu peduli terhadap Israel. Dan Cina yang membenci Amerika, Cina juga sangat membenci Israel. Karena Cina sadar kalau terjadi perang besar pun Israel pasti akan mendukung Amerika Serikat. Maka dari itu Cina ingin menghapuskan Israel dari peta dunia. Bahkan pemimpin-pemimpin Islam, pemerintah Islam di seluruh muka bumi ingin memusnahkan Israel, ingin memusnahkan Yahudi, ingin menghancurkan negara Israel, ingin menghancurkan Zionis. Karena pemimpin-pemimpin Islam, orang-orang Islam beranggapan bahwasannya Zionis itu kejam, Israel itu kejam. Tetapi mereka tidak menyadari dan tidak membuka mata lebar-lebar seperti apa kebenarannya. Seperti apa yang sudah diungkapkan di dalam ramalan Jayabaya, yang diungkapkan oleh Prabu Jayabaya, bahwasanya di akhir zaman nanti ratu karo ratu,
padha rembukan negara endi sing bakal dijajah. Maksudnya ratu itu adalah penguasa. Penguasa dengan penguasa sama-sama membahas negara mana yang akan dijajah. Sesama penguasa dunia, sesama pemimpin dunia itu membahas kira-kira negara mana yang akan dijajah dan akan dibumi hanguskan. Well, dan ini sesuai dengan ramalan Jayabaya. Para penguasa-penguasa Islam, para pemimpin-pemimpin negara Islam, mereka sepakat ingin menghapuskan Israel, ingin membumi hanguskan Israel, ingin menghancurkan Zionis, ingin menghancurkan Israel, ingin memusnahkan kaum Yahudi dari muka bumi ini. Ini sangat sesuai dengan ramalan Jayabaya bahwasanya Israel itu tertindas besar-besaran. Israel tertindas besar-besaran. Dari zaman dahulu sampai sekarang, pembela Israel itu hanya sedikit. Tetapi musuh-musuh Israel sangat banyak. Puluhan negara di dunia, bahkan sampai ratusan, itu memusuhi Israel. Hanya sedikit sekali yang membela Israel. Israel itu satu negara dan dibela cuma beberapa negara. Tetapi Israel dibenci banyak negara, di mana persekutuan di dalam perang itu menurut saya adalah hal yang wajar dan hal yang pasti. Sesama penguasa dunia pasti mencari sekutu yang sama-sama menguntungkan bagi pihaknya masing-masing. Dan Israel terpojok. Sudah posisi Israel ada di tengah-tengah bangsa Arab. Israel dikepung bangsa Arab. Israel adalah satu-satunya negara Yahudi di tengah-tengah negara Islam. Dan Israel itu sendiri dibenci oleh negara-negara Islam itu sendiri. Bahkan negara-negara Islam ingin memusnahkan Israel dari peta dunia. Bukan hanya itu saja, bahkan Israel dibenci oleh negara-negara di belahan dunia. Banyak orang bilang Israel tidak manusiawi. Banyak orang bilang Israel kejam. Banyak orang bilang Israel hatinya seperti iblis. Tetapi mereka tidak melihat kenyataan dan kebenaran yang sudah pasti di depan mata. Jadi Israel itu adalah satu-satunya negara Yahudi di bumi. Israel adalah satu-satunya negara Yahudi di bumi. Tidak ada negara Yahudi lainnya selain Israel. Israel adalah satu-satunya negara Yahudi. Sedangkan di seluruh belahan dunia, negara-negara Islam itu sangat banyak. Well, ya inilah kemungkinan akan terjadinya perang dunia ketiga. Dengan persekutuan pemimpin Islam, dengan perundingan pemimpin Islam untuk membumi hanguskan Israel, supaya Israel dimusnahkan dari muka bumi ini. Tapi seharusnya orang-orang Israel itu semakin yakin pada Tuhan. Tepat pada waktunya nanti pertolongan Tuhan akan nyata atas Israel. Seharusnya Israel yakin bahwasanya Tuhan akan menolong tepat pada waktunya, karena janji Tuhan masih melekat pada Israel. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan klik like dan subscribe video ini.